kita bersyukur ya, kita mendapatkan impartasi dari salah satu pemimpin penatua dari Gereja Abalov, yaitu Pak Pendeta Sofian Teja ya. Boleh teman-teman juga kasih multikon ya, kasih jempol, kasih tepuk tangan ya, supaya kita support ya. Kalau teman-teman mau buka video boleh ya, pastikan juga siapkan catatan ya, karena kita jadi murid. Kalau kita jadi murid, artinya kita belajar bersama Yesus ya. Yesus itu ada di dalam diri setiap juga kita, dan pastinya pemimpin kita pasti membagikan sesuatu yang berharga. Ya, pastikan ya kalau ngantuk cuci muka dulu guys ya. Kalau lapar ya, inget ya jangan sambil makan jasmani yang ngemil-ngemilnya banyak gitu loh. Akhirnya firman kagak nangkep gitu loh. Taruh cemilannya, fokus cuci tangan, ya cuci muka, fokus dengerin. Karena Tuhan pakai setiap pemimpin penatua kita membagikan sesuatu yang berharga. Ya, saya persilakan Pak Sofian waktu dan tempat. Saya ucapkan selamat malam ya. Kita berdoa sekali lagi ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami percaya bahwa juga Tuhan yang sudah hadir dari sejak kami juga bersekutu lewat juga Zoom ini. Kami percaya kasih karunia Tuhan sedang mengerjakan ini. Waktu tadi berdoa, saya menyampaikan ada 3 pernyataan Tuhan. Yang pertama untuk juga Pak Yongki, ya Tuhan memperlihatkan ada tapi ada halilintar kilat yang sangat besar sekali membakar daripada juga hati dan juga kehidupan Pak Yongki. Dan saya lihat Pak Yongki kemanapun ini pergi, dia membawa api itu ya. Dan memang percikan-percikan api itu yang menyebabkan juga setiap orang yang mendengarkan, karena saya lihat waktu juga setiap orang ini yang mendengarkan, mereka itu juga terbakar dengan apa yang ada di dalam hati Pak Yongki. Itu yang di dalam penglihatan yang pertama ya. Dan Tuhan ingin yakinkan Pak Yongki, biarlah engkau juga tetap semangat ya, jangan padam api yang Tuhan juga sudah taruhkan itu ya, supaya juga engkau menjaga urapan yang Tuhan juga sudah sediakan ini untuk juga menolong orang lain yang lemah, mereka bisa dikuatkan ya, yang mungkin sedang putus asa, mereka bisa diberikan pengharapan. Itu yang Tuhan ingatkan. Yang kedua, saya melihat satu penglihatan kepada dana. Dana ini berdiri dan Tuhan memberi beberapa peralatan untuk juga membangun seperti kayak batu bata begitu untuk juga disusun dari api, itu juga menjadi satu bangunan yang begitu luar biasa. Nah, Tuhan katakan dana ini harus memiliki hikmat yang daripada Tuhan, bagaimana juga cara membangunnya. Orang-orang, jiwa-jiwa yang Tuhan juga sudah percayakan ini harus dibangun menjadi rumah Tuhan ya. Jangan menjadi yang lain. Ya, dibangun untuk menjadi rumah Tuhan, dibangun untuk supaya juga Tuhan bisa berdiam di dalamnya. Ini yang Tuhan juga beri urapan kepada juga dana. Dan yang ketiga, saya mendapatkan penglihatan untuk Devi, ya Devi, karena saya lihat ada minyak ya, seperti digambarkan itu seperti kaki Dian, dan kaki Dian itu di tiap-tiap di tiap dian-diannya itu ya, bagian-bagian itu ada kayak 9 itu ada corot-corot ya, seperti kayak selang gitu kepada juga satu sumber. Tuhan katakan urapan yang ada pada kamu ini yang akan juga menolong orang lain untuk mereka juga bisa mendapatkan terang Tuhan ya. Apakah saya tidak tahu apa maksud Tuhan, tetapi apa yang ada di dalam juga urapan Devi ini harus kamu gunakan ya, supaya juga mereka yang ada di dalam kegelapan mereka bisa diterangi, supaya mereka yang juga sedang mencari-cari jalan supaya mereka juga mendapatkan jalan. Ini ada urapan yang Tuhan sedang sediakan di dalam juga diri Devi. Ya, aku mengucap syukur untuk segala sesuatu, dan waktu ini kami persilakan untuk Engkau berbicara kepada setiap kami, supaya juga apapun yang menjadi rencana-Mu Tuhan boleh juga digenapkan lewat kebenaran-Mu, lewat juga hari-hari kami bersama juga anggota tubuh Kristus yang lain berkoram deo ini, ya, duduk diam untuk menerima apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu lebih jauh lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Saya ingin berbicara malam ini, bicara tentang sadarilah siapa dirimu. Ya, banyak orang ini, saudara, di
dalam hidupnya ini saudara nggak sadar siapa dirinya. Makanya jadi hidupnya sembarangan. Ya, banyak orang juga yang nggak sadar dirinya. Sehingga juga mereka itu tidak juga tahu kalau juga Tuhan itu sedang memakai mereka. Banyak juga orang yang juga tidak tahu siapa dirinya. Sehingga juga orang-orang ini menjadi sombong, ya, juga dengan juga apa yang dia punya, apa yang dia miliki, padahal dia tidak tahu bahwa itu semua adalah milik dan kepunyaan Tuhan. Ya, saya percaya bahwa juga kekasih di dalam Tuhan Yesus, pernyataan apa yang saya ingin sampaikan ini merupakan satu dasar untuk kita juga bisa bertumbuh, ya, kita juga bisa mendapatkan satu pengurapan yang lebih lagi di dalam Tuhan, ya. Kalau saudara juga sadar siapa diri saudara, ya. Slide berikutnya. Jadi kita ini istimewa, saudara, ya. Begitu istimewanya sampai Tuhan itu mau mati buat saudara, ya. Makanya kita adalah istimewa di hadapan Kristus, ya. Dan juga kita ini istimewa. Kenapa? Karena kita juga adalah saksi Kristus. Saudara tahu bahwa juga kita ini adalah saksi kunci, ya. Mari kita baca di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-10 dikatakan, "Kamu inilah saksi-saksiku," demikianlah firman Tuhan, "dan hambaku yang telah kupilih." Jadi saya ingin yakinkan saudara, bukan saudara yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang sudah memilih saudara. Dan Tuhan mau supaya saudara ini adalah saksi-saksi kunci. Karena Yesus akan segera datang untuk kedua kalinya. Tetapi juga sebelum kedatangan yang kedua, dia membutuhkan saudara. Ya, jadi saudara ini istimewa, saudara ini penting. Ya, di dalam juga beberapa pengadilan, saudara, sebelum juga hakim memutuskan atau juga juri memutuskan, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ada beberapa juga saksi-saksi kunci. Karena begitu istimewanya saksi-saksi kunci ini, saudara, maka mereka itu diberikan hak perlindungan atas saksi. Ya, jadi kadang-kadang ini kalau saudara juga nonton di televisi atau film-film, saudara, bagaimana saksi kunci itu, saksi yang sungguh-sungguh dapat menentukan apa yang menjadi keputusan hakim untuk juga menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang menjadi terdakwa itu, atau maupun juga juri. Ini saudara, ini saksi-saksi itu sampai begitu dilindungi. Bahkan ada di antara mereka itu yang untuk juga demi keamanan mereka itu sampai diganti namanya, ya, supaya juga orang tidak lagi kenal nama dia yang pertama. Ya, karena ini kaitan dengan kesaksian dulu mungkin juga dengan orang-orang yang terdakwa yang dia menjadi saksi kuncinya. Ya, jadi saudara kekasih dalam Kristus, ya, ini yang Tuhan juga sudah yakinkan kepada kita. Dan dikatakan katanya, "Dan hambakulah yang telah kupilih, ya, supaya kamu tahu." Ya, ini supaya kamu tahu katanya. "Dan percaya kepadaku dan mengerti." Haleluya. Ya, biar hari ini saudara juga tahu, saudara juga bisa percaya, saudara juga bisa mengerti. Ya. Nah, apa sih? Nah, ini dikatakan bahwa aku tetap dia. Jadi Tuhan, dia adalah Alfa, dia adalah Omega. Dia adalah yang awal, dia juga ada yang akhir. Jadi hidupmu dari sejak juga engkau percaya kepada Tuhan Yesus, lahir baru, hidupmu itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, dan hari ini Tuhan katakan katanya, sebelum aku, ini yang harus kita percaya. Sebelum aku, katanya, tidak ada Allah yang dibentuk. Dan sesudah aku, tidak akan ada lagi. Jadi Allah adalah satu-satunya yang saudara dan saya percaya. Yang hari ini ada di tengah-tengah kita. Hari ini, saudara, tatkala engkau berkoram dio, kasih karunia Tuhan ada di dalam diri saudara. Ya, karena dia adalah Allah yang juga tidak ada Allah lain yang dibentuk. Ya, dan sesudah itu juga katanya tidak akan ada lagi. Ya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke Kisah Rasul 4:12 katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang bisa memberikan juga keselamatan kepada kita kecuali nama Tuhan Yesus. Jadi berbahagialah saudara yang hari ini juga percaya, berbahagialah saudara juga hari ini yang Tuhan juga sudah pilih, berbahagialah saudara juga yang hari ini juga saudara bisa mengerti bahwa Allah itu adalah Allah yang kita sembah, hanya satu-satunya.
Dan dialah juga yang bisa membawa kita kepada juga Bapa kita di surga. Ya. Jadi katakan begini, akulah yang memberitahukan. Luar biasa. Sekali lagi kalau masih belum tahu, saya beritahu hari ini. Ini nubuatan daripada Nabi Yesaya yang sangat-sangat sungguh powerful buat kita. Menyelamatkan dan mengabarkan. Bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Ingat, Allah kita adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang menjadi juru selamat buat kita. Allah yang selalu peduli dengan kita. Allah yang selalu memberi pengharapan kepada kita. Bulu yang patah terkulai, ya. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Itulah sifat Allah kita. Karena memang rencana Tuhan itu untuk kita adalah rencana damai sejahtera. Hari depan yang penuh dengan harapan. Dan saya percaya Tuhan juga ingin mengatakan kepada saudara sekali lagi, kamulah saksi-saksi. Demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Oleh karena itu, saudara kekasih, Tuhan Yesus ini diutus, saudara, untuk juga proses keistimewaan, saudara. Ya, karena dosa sudah masuk, dan Tuhan berjanji lewat juga Tuhan Yesus ini, ya, bahwa dikatakan keturunan daripada perempuan itu, ya, sebagaimana kita tahu dalam kitab Kejadian pasal 3 yang 15 itu katanya, keturunan perempuan itu akan juga menginjak kepala ular, dan itu digenapkan. Ya, slide berikutnya. Makanya saudara, untuk hal ini, karena begitu istimewanya saudara, kita perlu untuk diciptakan baru. Ya, kita diciptakan baru di dalam apa? Tidak di dalam apa-apa, tapi di dalam Kristus. 2 Korintus pasal 5:17 mengatakan katanya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Kasih karunia Tuhan ini selalu menyertai kita. Dan saudara dan saya hari ini, Tuhan, karena juga saudara istimewa, sebelum juga dia ini inginkan kita ini menjadi apa, Tuhan katakan benih Kristus itu harus ditaruh. Supaya ini yang membuat kita bisa menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Selanjutnya, slide berikutnya. Bukan saja juga kita diciptakan baru, tetapi juga Tuhan membentuk kita sesuai dengan panggilan. Nah, ini proses ini memang tidak enak, saudara. Ya, kalau berbicara tentang kita diciptakan baru, itu satu proses yang di mana saudara berubah. Dulu saudara juga orangnya bagaimana, sombong, ya, tidak tahu diri, hidup dengan juga segala kesia-siaan, hidup dalam kenajisan, hidup dalam mabok-mabokan, hidup dalam juga pelacuran, ya, saudara juga hidup dengan juga percabulan, hal-hal yang najis, segala hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, itu di dalam hidup kita. Makanya Tuhan katakan kita harus diciptakan baru. Ya, salah satunya juga bentuk daripada juga tindakan profeti kita dengan baptisan, supaya manusia lama kita, hidup lama kita ini bisa dikubur bersama-sama dengan Kristus, dan kita bisa bangkit bersama-sama dalam manusia baru di dalam Kristus. Ya, tapi untuk masuk dalam panggilan Tuhan, ini butuh proses, saudara. Memang tidak enak, ya. Sebagaimana juga Yesaya pasal 43 ayat yang pertama dikatakan, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Ya, siapa Yakub? Dia penipu. Dia yang juga menipu. Bukan saja juga siapa itu si Laban, saudara. Ya, tetapi karena juga dia juga ditipu juga, saudara. Ya, yang dia juga mesti tunggu lagi 7 tahun kekasih dalam Tuhan Yesus. Makanya juga saudara, apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Ingat saudara dengan baik. Oleh karena itu Tuhan mau membentuk saudara, mempersiapkan saudara supaya dalam proses ini panggilan Tuhan itu nyata, ya. Sebab begini ya katakan firman Tuhan yang menciptakan engkau, Tuhan yang menciptakan kita. Hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Tuhan mau supaya juga apa yang menjadi jati diri saudara, ya, dikatakan ini, hai Israel. Israel itu berarti pangeran Allah. Engkau pangeran Allah, engkau anak-anak Allah, engkau adalah orang bilang putra mahkotanya Allah, ya. Oleh karena itu katanya janganlah takut, ada proses. Saudara tahu Yakub
untuk juga diubahkan menjadi Israel, saudara. Karena dia juga sudah tidak kuat lagi, saudara, menanggung. Karena memang ini bukan salah dia, tapi dari orang-orang tuanya, saudara. Ya, bagaimana Abraham juga menipu daripada juga siapa itu raja, saudara. Karena istrinya cantik dan waktu juga Abimelek ini, saudara, juga dia masuk kepala juga di dalam masa-masa kelaparan itu dia takut. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tidak mau untuk juga Abraham ini menipu, ya. Lalu dibukakan, ya, sehingga juga raja pada waktu itu Abimelek juga marah dengan juga si siapa? Abraham ini. Tapi saudara, Abraham tidak pernah menyelesaikan masalah ini. Hal itu juga dilakukan juga oleh Ishak anaknya, ya. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, tetapi juga sekali lagi Ishak juga tidak pernah juga melakukan pemberesan tentang hal ini, pengakuan tentang hal ini, ya. Tapi kekasih dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Yakub ini sudah nggak tahan lagi. Dia harus menanggung semua hal yang menjadi dosa-dosa daripada nenek moyangnya. Tetapi hari di mana dia ketemu dengan malaikat Tuhan itu di Sungai Yabok, disitulah perubahan itu terjadi. Maka lahirlah nubuatan ini, saudara. Ya, oleh karena itu, saudara, orang yang sedang dibentuk Tuhan, janganlah takut, janganlah curiga, janganlah juga khawatir. Sebab aku telah katanya menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Haleluya. Tuhan tahu, Tuhan sangat mengerti, dan engkau spesial di hadapan Tuhan. Ya, karena engkau ini katanya kepunyaanku. Nah, untuk hal ini, saudara, karena memang Tuhan mau supaya saudara kita ini bukan barang bekas. Tuhan nggak mau pakai barang bekas. Makanya kita mesti diciptakan baru. Ya, kita dipersiapkan, dibentuk lagi supaya sama sebagaimana juga bejana ini dibentuk sesuai dengan kebutuhannya, kegunaannya daripada juga tiap-tiap bejana itu. Oleh karena itu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, Tuhan tahu untuk hal ini, maka juga saudara Tuhan memberikan kuasa juga kepada kita. Supaya apa? Supaya apa? Sebagaimana juga tadi saya katakan, Dia ingin supaya kita ini menjadi saksi-saksinya yang sangat luar biasa. Haleluya, haleluya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 mengatakan katanya, tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, sekali lagi, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kapan saudara akan menerima kuasa? Firman Tuhan ini jelas mengatakan. Apa saudara? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, jadi kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Kalau Roh Kudus nggak turun ke atas kita, ya kita nggak akan bisa menerima kuasa. Ya, karena kita ini istimewa. Makanya sadari diri saudara. Saudara adalah saksi Tuhan. Ya, karena Tuhan ingin menjadikan saudara ini saksi, bukan saja dari Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan ingin memakai saudara dari hal yang kecil, lokal, sampai juga interlokal, sampai juga ini katanya tempat di mana saudara juga tidak tahu sebelumnya, sampai juga yang dikatakan ujung bumi. Saudara sadarilah betapa besarnya karya Tuhan di dalam hidupmu, betapa besarnya panggilan Tuhan. Hari ini mungkin engkau tidak mengerti, tapi juga hari di mana engkau juga dipanggil Tuhan, engkau bisa mengerti. Saudara, saya masih ingat cerita tentang juga Jack Bulan, saudara. Salah satu staf kita dulu mulai dari maintenance, dia naik jadi keamanan, dari keamanan saudara, dia jadi juga full time, ya, yang lebih lagi di dalam juga administrasi. Tapi apa yang menjadi juga rencana Tuhan buat dia, waktu dia juga disampaikan satu nubuatan saudara di dalam juga saling mendoakan kita, karena kita ada kelas-kelas kelompok-kelompok kecilnya, saudara, dia dinubuatkan satu hari kelak Tuhan akan pakai dia untuk juga menjadi berkat buat bangsa-bangsa, menjadi saksi buat bangsa-bangsa. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Saudara, dia berkata, kamu ini katanya jangan bercanda, saya bahasa Inggris saja nggak tahu. Haleluya. Memang saudara, Tuhan itu ingin memakai kita yang tidak tahu apa-apa, supaya juga Tuhan ingin kasih tahu kepada dunia ini, orang yang tidak juga memiliki apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, ini mungkin juga tidak pandai, tidak juga mungkin juga hebat, tapi saudara, segala sesuatu yang juga tidak apa-apa itu untuk juga bisa menjadi apa-apa di dalam rencana Tuhan. Karena kenapa?
Karena memang juga Tuhan punya rencana istimewa buat saudara. Sadarilah, engkaulah saksi Tuhan. Saudara, dia dipakai Tuhan, saudara. Ya, di mana juga dia ini mempunyai keahlian sasando, ya alat tradisional orang-orang Kupang, saudara, Timor pada waktu itu. Dan saudara, dia mulai membuat dari yang kecil, yang miniatur sampai yang besar, saudara, ya sampai yang benar. Dan dia karena sasando itu, dia mulailah saudara menjadi duta seni, saudara, untuk Indonesia, untuk negara-negara yang lain, ya luar biasa. Ya, jangan saudara anggap enteng nubuat. Haleluya. Kalau hari ini Tuhan juga sudah berbicara kepada saudara, lakukanlah sungguh-sungguh. Ya, karena Allah kita ini ingin juga memakai saudara. Kita yang katanya juga orang dunia berkata kita ini bodoh, tetapi yang bodoh bagi dunia ini Tuhan akan pakai untuk juga menjungkir balikan orang yang paling pintar. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya, ada satu profesor berkata katanya, kamu agamanya apa kepada anak remaja ini? Ya, yang cinta Tuhan. Ya, waktu ditanya katanya, oh Kristen. Oh, kenapa itu katanya doa Bapa kami, berilah makanan kami yang secukupnya. Kenapa kamu nggak minta seumur hidup kamu yang kamu minta? Oh, Bapak profesor katanya, Bapak kurang mengerti yang Tuhan maksud. Ya, karena juga Tuhan tahu kalau juga diberikan semuanya, nanti makanannya basi, Pak. Gitu. Jadi Tuhan mau supaya juga kita hari ini diberikan secukupnya. Supaya kalau besok hari ada lagi berkat kita. Ya, oleh karena itu saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, jangan saudara juga sok pintar, karena juga saudara juga sepertinya tahu, tetapi juga sebenarnya saudara tidak tahu apa-apa. Ya, biarlah kita bodoh di hadapan Tuhan, tetapi juga kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi juga hikmat buat orang-orang dunia ini. Ya, firman Tuhan berkata, memang percaya kepada salib itu, Injil Allah itu adalah kekuatan Tuhan. Bagi orang-orang tertentu berkata-katanya, ya, masa juga itu bisa mendatangkan kekuatan. Ya, kalau saudara tidak percaya, memang Injil itu tidak berkuasa dalam diri saudara. Tetapi kalau saudara juga percaya, maka juga Injil itu menjadi kekuatan saudara. Ya, karena di mana saudara lemah, di situ kekuatan Tuhan akan berkuasa. Saudara, kita teruskan ini. Ya, sebab dengan kuasa yang diberikan. Jadi saudara, kapan kuasa itu turun atas diri saudara? Kalau Roh Kudus turun. Makanya kita mesti penuh Roh Kudus dimanapun kita berada. Ya, sebab dengan kuasa. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-19 berkata begini saudara. Ya, dengan kuasa yang diberikan itu, maka hal-hal yang ajaib akan terjadi atas hidup kita. Saudara percaya atau tidak hal ini? Haleluya. Ya. Ya, Yesaya 43:19 mengatakan, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya?" Saudara sadar gak saudara hari-hari ini bahwa ada sesuatu yang baru yang sedang Tuhan pakai di dalam hidup saudara. Saudara jangan anggap enteng itu. Setiap perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Ingat loh saudara. Ingat baik-baik. Ini bicara tentang talenta, ini adalah berbicara tentang harta kerajaan Allah. Karena katanya sebelum waktu Tuhan juga memberikan perumpamaan ini sudah menceritakan tentang juga akhir zaman. Karena itu dituliskan dalam Matius pasal 25. Ya, itu pasal-pasal banyak-banyak kerajaan Allah itu diumpamakan seperti apa. Dan salah satunya saudara, ini dikatakan katanya kita punya talenta. Hari ini Tuhan mau pakai saudara. Saudara mesti tahu dan sadar ada sesuatu yang baru yang sekarang sedang tumbuh. Waktu engkau percaya Tuhan Yesus, dulu tidak ada, tapi sekarang Tuhan memakai saudara. Pertajam itu, semakin saudara peka, karena di situ kuasa Tuhan akan memakai hidupmu. Sehingga orang lain yang mengenalmu berkata, wah, sungguh Tuhan Yesus sungguh ada pada dirimu. Ini yang kau harus saksikan. Ini yang juga Tuhan janjikan. Kenapa ke saudara? Karena Tuhan ingin pakai saudara. Ya, katanya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Ini sesuatu yang mustahil. Oh, haleluya. Dan sungai-sungai di padang belantara. Ayo, saudara. Percayakan kau akan hal ini?
Allah kita adalah Allah spesialis untuk juga hal-hal yang mustahil. Kalau saudara percaya, maka itu akan terjadi. Tapi karena saudara tidak percaya, maka mukjizat tidak terjadi. Maka oleh karena itu saudara, percayalah. Dan sadarilah ada sesuatu yang baru yang Tuhan juga sedang kerjakan. Dan hari-hari ini, Tuhan lagi mengerjakan. Kalau juga Pak Jack Bulan ini, almarhum. Ya, dia sudah dipanggil Tuhan, saudara. Tetapi juga dia katakan waktu dia ada di Belanda, saudara, dia memainkan Amazing Grace. Ada seseorang berkata, apa yang kamu mainkan itu, saya merasa seperti ada kerajaan surga turun dalam hati saya. Ada damai, ada sukacita. Saudara, mungkin kita juga berpikir itu biasa. Tapi bagi orang lain yang membutuhkan, Tuhan bisa membuat apa yang kita kerjakan, apa yang ada di dalam talenta kita ini untuk menjadi berkat buat banyak orang. Hari-hari ini, saudara, jangan kau ragu. Jangan bimbang lagi. Kerjakan apa yang, karena ada hal-hal yang ajaib yang akan terjadi atas hidup kita. Saya mau bersaksi sedikit, saudara. Ya, bagaimana ini terjadi pada juga kakak sepupu saya. Ya, kakak sepupu saya ini melayani di salah satu bilangan di daerah Cengkareng, saudara. Ya, ini bukan jemaat yang bagaimana begitu, ya, bukan jemaat besar, tapi jemaatnya orang-orang yang bersahaja, saudara. Ya, di dalam dekat Cengkareng situ. Palem di belakangnya situ, saudara. Ya, nah satu hari, saudara, karena juga ada peresmian gedung ibadah yang ada di Abala Pluit, dan karena dia adalah salah satu daripada juga orang yang bersama-sama dengan saya waktu kita memulai Abalef ini, yaitu di rumah saya, dia adalah salah satunya. Jadi dia adalah jadi 4 orang ini. Saya, kakak sepupu saya yang mulai dengan doa nih, kayak koram deo gini loh. Ya, saudara mengucap syukur. Karena tadi saya lihat nah sekarang sudah 60-an orang ini, saudara. Ya, jadi kita setia dulu. Tiap pagi, saudara, jam 5 pagi kita saling berdoa. Tiap hari loh, saudara. Waktu Roh Kudus turun, itu ada kuasa. Benar itu saya alami. Ya, makanya Abala bisa sampai seperti ini. Saya pun juga tidak nyangka. Nah, waktu saya juga undang dia, saudara, supaya juga dia bisa bersaksi bagaimana juga permulaan dulu waktu di Mangga Besar, ya, karena itu di rumah saya, jadi Abalaf ini. Jadi saudara, dia waktu kita ada ramah-tamah, dia bilang, aduh, Sofyan, kamu beruntung ya, mengucap syukur ya, kamu dapat gedung begini besar, ya, dan luar biasa sekali gitu. Habis itu saya bilang, ya, karena dia namanya Kohandi, saya bilang, ya, Tuhan juga bisa memakai kamu. Ya, iya, kita ini sekarang kita kan sewa. Nah, orang yang sewa ini suruh kita beli. Nah, saya belum punya dana untuk juga beli. Kita baru dapat kumpulin cuma 400-an juta. Ya, dia mau jual 1 miliar berapa gitu loh, saudara. Ya, saya bilang, Kohandi, jangan batasi Tuhan. Doa aja. Ya, kalau Tuhan juga bisa memberkati saya, Tuhan juga bisa memberkati kamu. Ya, kita juga mulainya dengan 400 juta, saya bilang. Haleluya. Ya, saya bilang mulai dari 400 juta. Sekarang ini kalau dinilai itu 40 miliar. Enggak mungkin, saya bilang ke Andi. Tenang aja. Tuhan kita kaya loh, saya bilang. Oh iya, iya lah. Kalau gitu saya juga doa ya. Nah, memang saudara, rupanya kalau saudara juga datang ke peresmian itu ada urapannya, saudara. Ya. Saudara, setelah juga beberapa bulan, ini kesaksian dia, saudara, ya, yang dia saksikan. Lalu saudara juga ada salah satu jemaatnya ini yang mempunyai kenalan di Papua, dan salah satu daripada juga keluarga kenalan ini yang ada di Papua itu anaknya pengen ke Jakarta dan seumur-umur belum pernah ke Jakarta. Ya, jadi dia ngomong sama juga yang jemaatnya Pak Handi ini. Ya, dia bilang, ada nggak katanya? Tolong dong katanya. Siapa yang bisa temenin anak saya? Ini butuh 2 minggu. Dia lagi ada urusan katanya di Jakarta, membutuhkan juga pertolongan, ya. Nah, karena Pak Andi dan juga ini sekalian juga bisa diinjilin katanya. Oh, kalau gitu suruh pendeta aja ya katanya. Kami kita pada kerja semua. Ya udah katanya. Nah, karena dia itu dia minta Pak Andi ini untuk juga namanya 2 minggu, saudara, dia temankan. Ya, lalu setelah pulang, lalu ini ibunya, ya, mamanya ini berkata, aduh, terima kasih ya Bapak Pendeta, sudah juga menemani anak saya. Aduh, memang dia itu nggak tahu Jakarta. Saya takut kalau juga dia nggak kenal sama orang, ntar juga dikerjain orang, ya bisa celaka nanti dia.
Tapi saya mengucap syukur loh Pak, katanya. Dia juga sekarang ini rajin berdoa cari Tuhan. Saya sangat sukacita sekali. Sekarang saya mau tanya Pak, nah, kalau hari-hari ini Bapak ada pergumulan apa? Oh ya udah, katanya. Ya doakan saja pelayanan saja gereja yang ada di sini juga. Enggak Pak, katanya. Ada kebutuhan apa yang Tuhan juga sedang kerjakan untuk gereja di sana? Oh, jadi dia bilang, ya cerita dong Pak, katanya. Nggak apa-apa, saya mau bantu loh Pak, walaupun juga mungkin nggak bisa banyak, dia bilang. Nah, lalu dia ceritalah bagaimana pergumulan dengan juga gedung yang sedang ditawarkan ini. Karena orangnya bilang, kalau ini kagak juga bisa dibeli oleh juga gereja, maka dia mau jual ke orang lain. Nah, mereka juga berpikir, mereka juga harus kebaktian di mana, gitu loh. Ya, oleh karena itu, saudara, lalu dia cerita dan dikatakan, Pak, kalau gitu tanda tangan aja, katanya. Dia bingung, saudara. Ya, ini orang nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Tanda tangan aja, nanti saya kirim untuk DP-nya, katanya. Ya, Pak, ya serius ya, nanti saya kirim ya Pak. Dia lagi pikir, ini orang cuma ngomong-ngomong aja untuk menghibur saya kali. Tapi benar, saudara. 1-2 hari itu duitnya dikirim. Ya, dan saudara tahu, ini tidak sedikit, saudara. Ya, dan sampai akhirnya dikirim terus-terusan. Sampai juga ini bisa kebeli. Makanya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau juga burung di udara bisa dipakai. Kalau juga ayam, ayam itu saudara bisa dipakai untuk mempertobatkan Petrus. Kalau juga Biliam ini bisa keledai itu bisa mempertobatkan juga Biliam, ya. Saudara, Tuhan bisa pakai apa saja. Ini luar biasa. Ya, ini orang dipakai Tuhan, dan sampai hari ini gereja itu jadi bisa punya gedung sendiri. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus ini keajaiban. Ya, makanya saudara jangan tahankan. Tuhan ingin pakai saudara. Sudah tahu belum? Ya, sesuatu yang baru ini yang sedang timbul. Ya, kenapa saudara? Karena sesuai dengan janji Tuhan dan perkataan Tuhan Yesus bahwa kita akan melakukan pekerjaan yang besar-besar. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, 14 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu. Nah, Yesus yang berkata, bukan saya. Ya, dan Yesus berkata hanya kepada siapa? Coba lihat di sini. Sesungguhnya katanya, barang siapa percaya kepadaku, sekarang saudara percayakah? Kalau saudara percaya berarti ayat ini untuk saudara. Dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya juga Bapa dipermuliakan dalam anak. Dan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Haleluya. 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 Saudara percaya? Engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, ya, bahkan lebih besar daripada juga Tuhan sudah lakukan. Hari ini saya percaya kalau saudara juga ini katanya percaya dan juga saudara meminta dalam nama Tuhan, ya, maka Tuhan akan juga mempermuliakan saudara. Ya, waktu saudara ini sepakat dengan kehendak Tuhan sudah tentu, ya. Enggak semuanya, tetapi barang siapa yang percaya kepada kehendak Tuhan, kepada juga apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam dirinya, maka saya percaya engkau meminta di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan juga memberikan juga jawaban kepada saudara. Ya, jadi siap untuk hal yang besar. Ya, haleluya. Ya, contohnya, bukan contohnya. Salah satunya, saudara. Kenapa kita ini mesti yakin seyakinnya? Sebab sejak kita percaya, saudara, Tuhan memberi kuasa kepada kita. Kalau ada orang yang kita doakan, ya kita sampaikan kebenaran dan orang itu percaya, maka orang yang percaya itu, saudara, akan berpindah hidupnya. Coba baca dalam Yohanes pasal 5 ayat ke-24. Ya, Yohanes 5:24 berkata begini. Aku berkata kepadamu, sekali lagi, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, ya, waktu engkau memberitakan firman Tuhan dan ada yang percaya kepada pemberitaan saudara, katanya, ya, dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Hari di mana saudara dia percaya, dia menerima hidup kekal dan nggak dihukum. Itu janji Tuhan. Sebab katanya, ia sudah pindah dari dalam apa?
Sorry. Yang mempunyai hidup kekal tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah katanya dari dalam maut. Sorry. Dari dalam maut ke dalam hidup. Ya, ini firman Tuhan, saudara. Ya, ini firman Tuhan. Jadi Tuhan memberi kuasa kepada saudara. Saudara ini bisa memindahkan orang dari dalam maut kepada hidup yang kekal. Coba cari, saudara. Makanya saudara itu begitu istimewanya. Bukan itu saja. Tuhan berjanji lagi, ya. Tuhan janji lagi bahwa kita ini bisa menyatukan orang yang percaya ini, saudara, kepada pemberitaan kita kepada Kristus. Dia bisa menjadi satu loh sama Tuhan. Sehingga orang itu, saudara, bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 20-22 mengatakan gitu. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Siapa mereka itu? Kita ini yang istimewa loh, yang luar biasa ini loh. Kitalah yang menjadi saksinya, ya. Supaya mereka semua katanya menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa. Di dalam aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Luar biasa. Ya, oleh karena itu jangan ragu-ragu lagi, saudara. Karena ada perbuatan yang lebih besar lagi ini yang akan kita lakukan. Haleluya. Ya, saudara bisa aminkan ini, ya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 ini berkata bagaimana? Dibilang gini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ya, engkau adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Hari ini kalau dulu saudara bangsa Israel yang mau dipakai Tuhan, ya. Hari ini Tuhan ingin memakai saudara. Tuhan berkata, engkau juga diberi kuasa imamat rajani. Bangsa yang kudus, dengan kuasa itu kau bisa juga menguduskan dirimu. Bukan saja itu adalah juga tanda bahwa engkau umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, tujuannya apa? Jelas, saudara. Dikatakan ini, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Ada amin. Ya. Peganglah janji Tuhan itu, saudara. Buat diri kita supaya kita bersedia untuk dipakai Tuhan. Ya. Yesaya 43 ayat yang kedua mengatakan gini. Apabila engkau, ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Kalau kita percaya kita adalah saksi-saksi Tuhan, Tuhan akan mempersiapkan saudara. Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar dengan saudara. Ya. Apabila engkau katanya menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Dan melalui sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Dan apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itu sudah dibuktikan oleh Daniel dan kawan-kawan. Bagaimana mereka itu sungguh-sungguh dengan Tuhan mereka. Ya. Dan firman Tuhan ini berkata dengan sangat jelas sekali, sudah. Bahwa dikatakan katanya, kalau engkau melakukan apa yang juga Tuhan suruhkan kepadamu, maka ada perlindungan Tuhan. Ya, seperti janji Tuhan, kalau engkau juga melalui air, katanya, air itu tidak akan menyeberangi melalui air, maka juga aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, itu tidak akan menghanyutkan saudara. Perlindungan Tuhan, kekuatan Tuhan ini akan melebihi daripada kekuatan air. Melebihi daripada kekuatan arus daripada sungai. Melebihi daripada juga panas api itu. Ya, firman Tuhan ini berkata dengan sangat jelas sekali. Dan kalau juga Musa dipakai Tuhan, dia bisa membelah daripada juga laut kosong. Tuhan akan memakai saudara untuk juga saudara bisa menjadi berkat. Ya, mengapa kita dipilih untuk dipakai Tuhan menjadi saksi? Ya, 43, Yesaya 43 ayat ke-4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Ingat ya saudara, Tuhan bukan saja
berkata, engkau berharga, tapi engkau mulia. Tuhan ingin menempatkan saudara sejajar dengan dia. Dan dikatakan Tuhan ingin juga menyatakan kasih-Nya. Itu sebagai tanda kasih. Maka aku akan memberikan, katanya, sebagai tanda kasih-Nya. Memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Wah, luar biasa sekali. Ingat loh saudara. Hari ini engkau akan dipakai Tuhan. Para pengusaha juga. Hari ini mungkin engkau berkata, bagaimana saya bisa dipakai Tuhan untuk menjadi juga berkat buat bangsa-bangsa. Saya percaya. Lewat penjualanmu, saudara. Tuhan akan memberkati engkau. Engkau akan menjadi eksportir. Ya, untuk juga bangsa-bangsa. Dan lewat hal itu, maka nama Tuhan juga akan dipermuliakan. Ya, bersiaplah, saudara. Ada sesuatu yang besar. Ada sesuatu yang istimewa. Yang nggak pernah engkau pikirkan. Saya saksikan lagi nih, saudara. Ya, satu lagi. Saya saksikan. Ini terjadi pada kakak ipar saya. Jadi, kakaknya istri saya. Dia sudah janda, saudara. Ya, dia punya anak 3, ya, tapi semua puji Tuhan, ya, dengan juga kemurahan Tuhan, saudara, 3 anak ini bisa lulus kuliah, ya. Tapi saudara, karena dia janda, dia nggak ada penghasilan, saudara. Ya, dia cuma jual bolu itu aja online, saudara. Ya, puji Tuhan lah, ya, untuk ini. Memang kita juga sebagai sanak famili membantu dia, sebagaimana juga janji saya kepada juga Koko, ya, pada waktu itu Kokonya istri saya. Nggak usah, ya, pada waktu juga ada masa-masa kritis itu, saya bilang, udah, Koko, tenang aja, nanti ini kakak ipar ini kita yang ngurus, ya, kalau mau jalan-jalan lah, ya, karena dia kena serangan jantung, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara kekasih, sekali lagi, Tuhan itu luar biasa. Haleluya, ya. Karena juga dia sudah janda, jadi saudara, ya, jadi kita bilang gini lah, kita semua kan sudah punya rumah. Cuman ini kakak ipar saya yang belum punya rumah, karena rumah ini adalah warisan dari mamanya istri saya, ya. Nah, lalu kita sepakat semua saudara bersaudara dan saudara juga kita menyerahkan hak, ya, untuk juga semua warisan ini diserahkan. Nah, tapi saudara, rumah ini memang sudah bocor di sana sini, butuh renovasi, ya. Memang ini luar biasa, saudara, ya. Dia punya kakak, sekarang dia punya kakak ipar. Jadi dia punya cici, ya, cici dari kakak ipar saya ini punya suami. Saudara bilang gini, ya, kalau memang juga itu rumah sudah juga atas nama kakak ipar saya, katanya, memang sudah atas nama saudara. Nanti ya, tolong diurus. Kalau sudah ada, nanti saya yang bantu deh untuk renovasi. Apa mau dikata, saudara? Ini bukan renovasi, karena orang udah lihat. Dan ini nggak mungkin untuk direnovasi, karena juga kalau juga ini mesti dibangun baru, katanya. Haleluya. Dan itu disanggupi oleh kakak iparnya. Luar biasa loh, saudara. Bukan jumlah kecil, 1,1, saudara. Ya, walaupun juga tanah ini warisan dari orang tua, ya, tetapi itulah kebesaran Tuhan. Makanya saudara, jangan menghalangi Tuhan, ya. Jangan anggap enteng apa yang menjadi panggilan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan, saudara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita itu meminta-minta, katanya, anak keturunan kita, ya. Tuhan memberi tanda buat kita. Oleh karena itu juga dalam pelayanan ini Tuhan memberi tanda. Markus 16, 17, 18. Ini dahsyat, saudara. Kalau engkau pergi, kemanapun engkau pergi, ini janji Tuhan kepada saudara. Ya, karena ayat ini hanya ditujukan kepada juga siapa yang percaya. Haleluya. Ya, bukan pendeta saja, bukan penatua saja. Siapa yang percaya, orang yang percaya akan diberi tanda ini. Supaya juga orang lain takut dan juga mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tanda-tandanya akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka juga minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Hari ini percayalah. Karena engkau adalah orang percaya, maka tanda ini akan menyertaimu. Setan juga takut sama saudara. Haleluya. Ya, perlindungan Tuhan juga
akan ada pada dirimu. Racun apapun juga tidak akan juga berkuasa tatkala engkau sedang juga memberitakan Injil Tuhan. Kalau ada orang yang ingin mencelakakan saudara, Tuhanlah yang akan melindungi saudara. Ya, firman Tuhan katakan ini jelas sekali. Dan kalau ada orang sakit katanya, waktu engkau tumpang tangan, maka juga Tuhan akan nyatakan. Ini juga diteguhkan saudara. Dengan juga apa yang Tuhan tuliskan. Makanya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Matius pasal 28, 19-20 mengatakan katanya, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Ya, haleluya, haleluya. Matius pasal yang ke-28, boleh slide berikutnya. Ya, ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Di mana? Di surga dan di bumi. Percaya nggak saudara? Ya, saudara ini adalah warga negara surga. Saudara punya duit keluarga negaraan saudara. Saudara adalah warga negara Indonesia, tapi saudara juga adalah warga negara surga bagi orang yang percaya. Ya, dan waktu saudara pergi, katanya engkau mesti bawa misi ini karena engkau saksi. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan juga segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah katanya, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada Tuhan akan menyertai dengan tanda-tanda yang ajaib dalam kehidupan kita. Ya, jadi saudara kekasih, Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini lebih besar kuasanya. Ya, 1 Yohanes 4:4 mengatakan, kamu berasal dari Allah. Engkau percaya nggak? Nah, banyak orang juga berkata gini, kenapa ya saya engkau nggak bisa? Karena engkau nggak percaya bahwa engkau berasal dari Allah. Anak-anakku, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Ini mesti punya iman, saudara. Ya, kalau kita sendiri nggak punya iman, bagaimana kuasa itu bisa bekerja? Engkau mesti beriman, percaya bahwa roh yang di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dan 1 Yohanes pasal 5:4 ayat yang kelima mengatakan katanya, sebab semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia, bagian yang akhir. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak-anak. Oleh karena itu, sadarilah siapa diri. Engkaulah saksi itu. Ya, hari ini supaya juga saudara sadari, imani bahwa Tuhan yang sedang bekerja di dalam diri kita semua. Ya, saya percaya bahwa Koram Deoni akan terus bertambah. Ya, karena apa? Ada perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan akan nyatakan di tengah-tengah kita. Harapkan yang besar juga malam ini. Ya, mari kita berdoa. Kalau ada di antara saudara juga yang sakit, taruhkan tanganmu di tempat yang sakit. Kalau hari ini juga saudara punya pergumulan, percayalah Allah tidak pernah berubah. Dialah Allah yang Alfa, dialah Allah yang Omega. Kalau dia juga pernah datang kepada juga bangsa Israel, maka juga pada kedatangan yang kedua, Allah yang sama juga, bahkan juga ini Allah yang sudah penuh dengan kemuliaan akan datang untuk menjemput kita. Oleh karena itu, saudara kekasih dalam Kristus, engkau adalah saksi-saksi, saksinya kunci, supaya juga lewat kesaksianmu, lewat segala sesuatunya, maka juga Tuhan akan mendengarkan. Tuhan akan menghakimi dunia ini karena kesaksian daripada dirimu. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita tanggalkan semua juga beban dan segala dosa-dosa yang merintangi kita. Supaya juga saudara dan saya ini, kita bisa menjadi juga berkat buat banyak orang. Lewat iman kita, lewat percaya kita, lewat hal-hal yang hari ini mungkin sedang nggak bisa berpikir. Tapi Allah itu lebih besar daripada segala masalah kita. Allah itu lebih besar dari segala sesuatu juga. Roh yang ada dalam dunia ini. Karena Roh Kudus itu ada di dalam diri kita itu lebih besar dan lebih berkuasa. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Sekarang kesembuhan terjadi. Engkau yang berkata waktu kami menumpangkan tangan atas orang sakit. Hari ini juga ya lewat juga Zoom ini. Ada tangan-tangan yang sudah ditumpangkan. Dan kami percaya engkau akan menjamah mereka. Menyembuhkan mereka. Sama sebagaimana juga mertua Petrus. Sama sebagaimana juga orang di Funisia itu.
yang meminta anak yang kerasukan itu disembuhkan. Maka waktu kami percaya waktu juga kami lakukan sebagaimana juga orang lumpuh di kolam Bethesda itu 38 tahun. Dan hari ini mana dia percaya kepada perkataanmu, dia bisa berjalan. Tuhan Yesus, terjadilah kepada saudara-saudaraku malam ini. Tidak ada perkara yang mustahil dalam tanganmu, Tuhan Yesus. Dan kalau ada beban, kalau ada masalah, kalau ada persoalan, oh Tuhan Yesus, Engkau yang berkata untuk datang kepadamu, mereka yang berlelah, berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan. Sekarang, di dalam nama Yesus ada kelegaan. Di dalam nama Yesus ada kelepasan. Di dalam nama Yesus juga beban semua diangkat. Dan biarlah juga engkau terima kuk yang daripada Tuhan yang akan membawa kesenangan di dalam hidupmu. Dan kau diajar Tuhan untuk belajar rendah hati dan juga lemah lembut. Saya percaya Tuhan akan memakai saudara sehingga juga hidup lamamu tidak berkuasa lagi di dalam nama Yesus. Dan hari ini terima damai sejahteranya. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, tetapi kebenaran, sukacita di dalam Roh Kudus dan damai sejahtera. Saya percaya malam ini juga biar engkau juga akan dilawat Tuhan, ya. Berapa banyak dari saudara juga yang hari ini sedang juga menimbang-nimbang. Jangan menimbang-nimbang lagi. Tuhan itu bukan dagangan, saudara, ya. Tapi Tuhan itu harus diimani dengan juga iman, saudara. Bukan dagang, saudara. Bukan cari untung rugi. Ya, di dalam nama Yesus ini. Dijauhkan kalau ada pikiran-pikiran itu. Jangan ada di antara saudara juga yang masih curiga dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, buang pikiran jahat itu, saudara. Allah tidak pernah mencelakakan saudara. Allah tidak pernah juga bikin gara-gara sama saudara. Itu setan semuanya. Tapi jangan biarkan untuk juga ada hal-hal yang lain, saudara. Ini bisa menguasai hidup. Oleh karena itu, saudara kekasih dalam Kristus, mari kita kembali, kita bertobat, mencari wajahnya. Supaya juga Tuhan akan mengampuni kita. Kalau ada hal-hal yang salah yang kita lakukan. Kalau ada kita yang kembali lagi kepada kehidupan lama. Karena kita tawar hati kita. Karena kita kecewa sama Tuhan. Jangan kecewa, saudara. Ya, Tuhan sedang ingin memakai saudara. Dan ini proses yang kau harus lewati. Dalam nama Yesus, kami serahkan saudara-saudaraku. Biarlah juga berkat-Mu Tuhan turun atas juga seluruh anggota di dalam juga kami ini. Yang malam ini juga ada lewat Zoom ini. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya ini semua. Segala sesuatu sudah dikalahkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Sofyan. Teman-teman boleh kasih multikon ya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yang tentunya ya kita diberkati melalui pengajaran Pak Sofyan dan juga tadi dengar kesaksian. Saya jadi berkobar-kobar nih teman-teman. Yang berkobar-kobar pastikan juga ya. Buka video Anda ya, kalau mau meneguhkan apa yang dibagikan oleh Pak Sofyan ya, ya katakan ini benar-benar memberkati saya ya. Saya juga mau bertanya nih Pak Sofyan ya, nanti teman-teman juga boleh bertanya ya. Kalau pertanyaannya boleh nanya nih Pak Sofyan, 2 atau 3 nih Pak malam hari ini Pak Sofyan. Atau 2 ditambah 3 Pak, jadi 5 Pak. Ya. Boleh bertanya ya Pak Sofyan ya. Ya. Ya memang kan dari tadi ini kita udah menyadari ya khususnya saya lah ya. Dulu saya merasa pribadi saya tuh adalah pribadi yang nggak istimewa lah ya, nggak bisa apa-apa, terus juga minder gitu ya. Terus juga tanpa terasa ya dari pertobatan 2006 itu ya saya juga ngerasain ya karena ada di dalam keluarga rohani ya, di equipping ya. Ya saya juga merasa ada sesuatu yang berubah dari dalam diri saya. Gitu loh. Nah, yang saya mau tanya gini loh, Kak Sofyan ya. Banyak orang yang udah berubah sampai nanya juga, kok kenapa jadi jatuh gitu loh. Terus jatuh juga mempengaruhi orang lain juga untuk ya meninggalkan gereja, meninggalkan komunitas gitu. Jadi sedih juga gitu loh, Pak Sofyan, seperti ya punya teman atau sahabat rekan sekerja Allah seperti itu. Tapi kan saya mau bertindaknya bagaimana saya juga harus bersikap gitu loh Pak Sofyan. Yang diajarkan kan berdoa ya, udah kita juga kalau kita
berkunjung, kita deketin juga mereka masih menghindar gitu. Ada tips nggak Pak Sofyan untuk kita juga sama-sama untuk balik lagi kalau dia itu bisa kembali gitu loh. Ya, Untuk gini, ada banyak orang itu saudara nggak bisa bertumbuh sempurna ya. Itu karena dia tuh masih merasa seperti orang asing. Ya, Efesus pasal yang kedua ayat berapa itu? 19 kalau tidak salah. Ya. Katanya jangan kamu seperti orang asing. Nah, gini loh. Nah, orang-orang yang bertobat itu bagus, dia mengalami perubahan, tapi nggak cukup loh. Dia mesti ada yang namanya yang pengakuan dia bahwa dia harus memiliki yang namanya keluarga. Di mana keluarga dia? Itu penting. Ya. Kalau cuma hanya tertanam aja nggak cukup. Dia mesti ada ikatan keluarga. Ya. Istilahnya gini. Kalau kita belum menikah, biar bagaimanapun kita mesti tunduk sama orang tua kita, betul ya? Nah, tapi kalau sudah menikah kan beda dong hukumnya. Tuhan juga ngomong begitu. Makanya juga saya kasih nasihat sama yang muda-muda ini. Saya bilang, kalau bapak mama kamu juga, walaupun kamu cintanya setengah mati, ya. Ini saya bilang, tapi kalau orang tua nggak setuju, jangan lakukan itu. Efesus pasal 6 itu berkata, nggak ada berkatnya. Apalagi kawin lari, capek, gitu kan. Udah gitu kitanya, aduh kapan selesainya? Nggak ada berkatnya. Saya bilang, enggak. Sebab kalau ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Sorry loh, yang kamu nikah itu bukan saudara kamu. Itu karena cinta aja. Nggak cukup cinta aja. Kamu mesti ada hubungan yang namanya keluarga. Efesus juga ngomong gitu. Nah banyak orang bertobat, tapi dia nggak merasa bahwa itu keluarga dia. Nah itu masalah. Makanya kalau ada serangan segala macam, ya, dia nggak tahu dia mesti kemana bapaknya gitu loh. Gini loh saudara. Sebab tantangan itu kalau saudara ini ada di bawah otoritas itu yang akan menaungi saudara. Ya, believe it or not, enggak cukup cuma nanya juga saudara mesti father heart. Iya, jangan salahkan orang-orang bapak rohanimu. Tapi engkau juga mesti memiliki yang namanya sonship. Mau dong untuk denger gitu loh. Walaupun juga mungkin, aduh, nasihatin, waduh, nggak bisa diterima nih, nggak bisa. Saya bilang sama yang belum menikah, enggak. Kalau bapak mama kamu juga belum setuju, jangan menikah dulu. Itu apalagi menikah, kawin lari, janganlah. Nggak ada berkatnya. Ya. Tapi tunggu, kalau memang itu dari Tuhan, itu juga ujian buat kamu. Pasti Tuhan akan mengubahkan hati bapak-bapak. Cerita orang-orang dulu aja. Ini cerita mama papa saya aja. Dulu juga keluarga, karena juga dari pihak mama saya itu papanya itu keturunan dari tuan tanah. Ya, di Pulau Bangka itu banyak sekali tanahnya katanya. Jadi ini siapa ini papa saya, orang miskin gitu istilahnya. Ya, tapi setelah juga 8 tahun, 10 tahun, akhirnya dipersilakan juga. Dan hasilnya sangat luar biasa. Ya. Dan salah satu keturunannya sekarang ini loh, yang namanya Kak Sofyan ini loh. Ya, ini kasih karunia Tuhan. Yes. Gitu kan? Nah, jadi buat saya gini loh, orang boleh bertobat, tapi dia berikutnya dia harus tahu dia tuh merasa nggak bahwa ini keluarga dia. Kalau enggak, wah itu yang nggak bisa. Maaf ya, saudara. Orang lain nggak mungkin nolongin kita selain keluarga kita. Yes. Ya, keluarga kita apapun juga dijual untuk kepentingan kita. Yeah. Ini yang Efesus juga bilang, ya, engkau bukan orang asing, tapi apa katanya? Kawan sewarga, keluarga Allah. Nah, kalau engkau nggak merasakan, ya itu yang menyebabkan orang. Jadi hidupnya bisa sembarangan, segala macam, ya. Belajar untuk ini. Suka tidak suka, itulah Bapak. Karena itu proses juga untuk kita. Yes. Karena gini loh, ada orang-orang ya itu loh, jangan sombong lah. Ntar kayak Indra Kents lagi, ya. Ya. Bukan dijemput sama Tuhan, dijemput sama bares krim, saudara. Bisa-bisa. Jadi kita jangan sombong. Harta itu apa sih? Dan itu bukan ukuran.
kita berhasil nggak berhasil. Hmm. Ya, kalau itu ukurannya berhasil nggak berhasil, kasihan sekali Ayub, kasihan sekali Yeremia, kasihan juga sekali yang Ibrani pasal 11 itu. Ada orang-orang yang sudah berdoa, tapi nggak dapat loh dalam masa-masa hidupnya. Tapi iman dia itu diperhitungkan kepada generasi berikutnya. Nah, ini yang kita mesti ada. Mau kuat, saudara mesti tahu, saudara keluarga bukan, atau orang asing. Kalau saudara bukan keluarga, makanya firman Tuhan katakan, kamu bukan orang asing, tapi kawan sewarga, keluarga Allah. Nah, baru saudara bisa dibangun atas dasar apa? Rasul-rasul dan nabi-nabi. Jadi pengajaran itu jangan juga membuat saudara cuma nanti pengen tahu. Enggak, saudara. Pengajaran itu harus membuat saudara untuk dibangun bagaimana untuk menghidupi keluarga saudara. Enggak boleh buat dirimu sendiri. Egois sekali kamu. Yes. Apa yang kamu kerjakan itu mesti ada based on keluarga. Ya, dalam hal ini gereja Tuhan. Dalam hal ini apa? Komunitas. Kalau enggak, siapa Bapak rohani saudara? Siapa yang tanggung jawab sama saudara? Enggak ada, saudara. Ya? Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Enggak ada juga orang tua yang mau anaknya juga sengsara. Yes. Itu. Wow. Ya. Jadi ini yang pertanyaan bagus kok. Ini. Ya. Cukup jelas kan? Cukup jelas. Jelas, ya. Pak Sofyan. Pasti yang lain juga jelas. Kalau yang lain jelas, kasih jempolnya dong teman-teman ya. Pastikan bilang sama sebelah-sebelah chat, jangan kompak-kompak doang. Kompak-kompak tapi kagak jadi keluarga. Ntar kalau dia kabur, dia masalah, nggak ada yang ngurusin. Bertobat nih, Pak Sofyan udah bilang nih ya. Jadi keluarga, jadi ambil tanggung jawab ya. Kamu tuh keluarga, bilang gitu ya. Nanti kalau kompak-kompak, udah online, onsite, ya jangan ngerasa gini loh, wah dia nggak sepaham nih, nggak sesuai nih ya, jangan ya, pastiin aja dikonfirmasi kamu keluarga. Wow, keren nih. Ya teman-teman, bolehkah ada yang mau bertanya? Boleh tulis di chat atau juga buka mic nih. Kalau nggak saya terus nih yang tanya nih. Tinggal 4 pertanyaan lagi loh. 2 ditambah 3 jadi 5. Ya tinggal 4 nih ya. Jadi teman-teman silakan kasih, kalau nggak mau bertanya meneguhkan juga nggak apa-apa ya. Jadi saya tambahkan ini yang tadi kamu ngomong itu. Jadi gini, lihat ya, di dalam 1 Petrus pasal pertama, 2 Petrus pasal pertama ayat yang ke-5 ya kalau tidak salah. Dialah katanya iman itu harus ditambahkan dengan kebajikan, kebajikan ditambahkan dengan pengetahuan, pengetahuan ditambahkan dengan penguasaan diri, penguasaan diri ditambahkan dengan apa? Kesalehan, ya, ketekunan, ketekunan ditambahkan dengan kesalehan, kesalehan ditambahkan dengan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara itu mesti sampai kepada kasih kepada semua orang. Jadi, saudara yang tadi katakan, di mana kita bisa belajar? Itu kalau nggak di dalam keluarga nggak mungkin. Jadi iman yang ada pada kita itu mesti ditambahkan. Sampai itu yang dibilang. Supaya kita bisa mengasihi semua orang loh. Ingat ya, saudara untuk jadi presiden, nggak boleh saudara itu punya cuman kesukuan doang, nggak bisa. Atau partai doang, saudara. Aduh, itu koruptor bisa jadi presiden koruptor. Ujung-ujungnya apa? Masuk penjara. Enggak. Kita mesti punya hati rakyat. Nah, ini yang dibilang hati semua orang. Kita ini dijadikan saksi buat apa sih? Supaya kita bisa memenangkan bangsa-bangsa loh. Yes. Hari ini, saudara, saya percaya kalau saudara setia kepada perkara kecil, Tuhan akan percayakan kepada perkara besar. Saya percaya juga ini Jokowi, ini juga sekarang sudah dilihat oleh seluruh dunia. Kalau dia udah selesai dengan presidennya, pasti ini PBB pasti akan cari dia. Tawarkan untuk juga yang lebih besar. Karena mau hati dia sudah terbiasa, bukan hidup untuk diri dia. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, mau dipakai Tuhan, setiap perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara besar. Bangsa-bangsa ini, itu yang saya bilang. Nanti produk kamu akan ada di negara-negara dimanapun di dunia ini. Tuhan akan pakai. Jadi bukan Injil aja loh. Buat saya apa aja kalau saudara lakukan itu seperti kepada Tuhan, Tuhan akan pakai itu menjadi besar. Itu yang disebut kemuliaan yang Tuhan beri kepada kita. Istilah orang bilang, orang dunia bilang katanya, apa aja di tangan kita nih, untung aja.
Wow. Makanya orang cari kita nantinya. Wow, setuju. Ya, jelas ya? Yes. Ya, jadi hubungan keluarga itu berdampak ya, teman-teman. Ya, jadi kita pastikan ya apa yang kita lakukan dari setiap pengajaran. Nah, tadi saya meneguhkan aja ya, maksudnya di dalam pekerjaan yang lebih besar yang tadi Kak Sofyan sampaikan di dalam Yohanes 14 ayat 12 dan 14 ya. Memang nih anak-anak Tuhan nih ya minta didoainnya banyak nih Kak Sofyan ya, sama kami doanya bilang, kok doain saya dong gajinya besar, omsetnya besar, untungnya besar ya tadi itu. Tapi kalau kerja untuk Tuhan, buat pekerjaan besar untuk Tuhan masih sibuk, masih kayaknya aduh kita kan lagi masih ngejar karir, masih ngejar sesuatu yang buat anak istri. Nah, ini saya mau nanya secara pribadi dan langsung nih sebagai keluarga ya. Kalau Kak Sofyan udah dapat panggilan Tuhan itu terus menikah, punya anak juga, ya kan Pak, ya teruji dan terbukti lah menurut saya ya. Kalau Kak Sofyan ini benar-benar ya setia sama pekerjaan kecil dikasih lagi perkara yang lebih besar. Nah, kesetiaannya Kak Sofyan ini ya sampai nggak mikirin ya itu ya gaji besar apa segala macam, nggak kepentingan diri sendiri. Gimana tuh tipsnya tuh Kak Sofyan supaya kita dapat iman juga nih. Karena kan kita masih muda-muda nih, aduh dilema nih, ikut Tuhan apa ikut ini, tadi bilang nggak tanggung jawab. Nah, ini nih anak-anak muda suka. Ya, kalau kita sih percayalah Kak Sofyan, kok bisa ada ya, itu dari doa, ya dari sepakat pencurahan Roh Kudus. Kalau kita dengar, kita lihat, kita pengen ngalamin gitu loh. Tapi ketika ada goyangan angin ya, ada hembusan angin yaitu tanggung jawab, anak istri, ya balik lagi deh kerja. Balik lagi tinggalin pelayanan. Balik lagi deh ya suam-suam kuku gitu loh. Kak Sofyan, gimana nih tipsnya nih buat kita nih? Ya, jadi ini yang selalu saya juga kasih tahu. Berkarir baik. Ya, kalau kita juga mau berusaha punya juga yang lebih besar lagi baik. Itu semua boleh aja. Tapi ingat caranya bagaimana. Nah itu. Jangan kita pakai cara dunia. Kalau pakai cara dunia, nipu sana, nipu sini. Tisani kan, tipu sana, tipu sini. Akhirnya apa? Penjara. Ya, jangan juga marah-marah sama Tuhan. Lah, maunya nipu, ya bagaimana? Nggak ada pasal yang bisa juga membela kita. Nah, yang kita mesti kerjakan seperti saya ini. Saya selalu mengingat mempraktekkan yang disebut Matius pasal 6:33 itu loh. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Stop dulu. Sekarang kerajaan Allah itu yang dipercayakan kepada kita itu apa gitu kan. Nah dulu saya tahu apa? Jiwa-jiwa. Itu kerajaan Allah yang sedang saya kerjakan. Ya, makanya waktu kita masih mulai, karena memang kita kan apa orang bilang pas-pasan ya dulu ya. Itu saya berdoa loh, Tuhan Yesus tolong dong supaya juga saya nggak usah beli susu bubuk. Jadi saya berdoa supaya juga susu istriku ini cukup untuk juga anak saya yang pertama ini, Melody itu. Saudara tahu, Tuhan jawab loh. Karena saya apa? Mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Nah, sebab ayat itu mengatakan katanya, apa yang ada pada kamu, maka akan ditambahkan. Betul kan? Yang tadi, yang siapa Yongki ngomong, ayo dong, tolong dong, supaya saya mau lebih besar. Iya. Nah, kamu mesti tahu, cari cara besar kita ini, mesti juga utamakan kerajaan Allahnya dulu. Jangan lupa. Banyak anak-anak muda hari ini mau kejar karir, boleh. Cuman kamu mesti utamakan kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu apa buat kamu? Kalau kamu nggak pernah nyerahkan Ishak kamu, lah bagaimana Tuhan bisa menyediakan? Si Abraham kan bilang sama anaknya, Papi, Abraham, ini udah ada nih ininya nih, kayu bakar segala macam. Nah, saya percaya yang besar-besar itu sudah ada pada kamu. Cuman satu yang kamu belum bisa. Menyerahkan Ishaknya kepada Tuhan. Nah, bagaimana bisa gede? Lalu Abraham bilang katakan, udah tenang aja. Tuhan yang menyediakan. Itu kata-kata iman. Dan itu terjadi. Nah, kerajaan Allah ini, itu. Jadi, saya juga dulu, 2 tahun loh, Melody itu. Benar-benar itu. Apa itu? Inklusif, susu inklusif. Nggak pakai.
nggak pakai itu apa susu bubuk, nggak. Nah, udah anak kedua, cuma 6 bulan atau 8 bulan. Nah, Tuhan tahu. Jadi, saudara, yang kita mesti perangi itu apa? Jangan takut, jangan khawatir. Ya, saudara mau besar, saudara juga mau usahanya berhasil. Loh, tapi ketakutan mulu, takut miskin, takut rugi, takut lah. Lebih banyak takutnya daripada juga mau untungnya. Katanya juga mau diberkati. Nggak bisa, saudara. Cuman nggak akan kerja kalau saudara ketakutan mulu. Makanya itu terjadilah bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makan minum. Memang bukan. Kerajaan Allah itu adalah katanya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Menjadi 3 ini aja. Jadi saudara utamakan pekerjaan Tuhan. Ya, ASI eksklusif ya. Iya. Eksklusif lagi. Eksklusif ya. Benar-benar ya. Yes. Jadi juga begini. Saya tuh dulu kan belum punya rumah, masih tinggal di rumah mama saya dulu yang di Aries karena itu juga karena adik saya dipromosi jadi dia beli rumah lagi. Jadi rumah Aries itu dikasih ke saya. Saya tuh mesti berangkat dari Aries itu di Meruya ya saudara ya. Ya, Taman Aries ya. Ya, Taman Aries itu jam 6:30. Saya pulang itu pelayanan segala macam itu bisa sampai jam 10. Dan saya mengucap syukur loh. Makanya istri-istri, kalau juga suamimu lagi sungguh-sungguh buat Tuhan, janganlah dihalangi. Ya, Diulang susah. Kak, diulang Kak. Banyak yang nggak denger nih. Kayaknya lebih banyak istri-istri nih supaya denger nih. Ya istri-istri. Supaya juga kalau juga suamimu ini lagi menggebu-gebu, mengutamakan Tuhan, sungguh-sungguh loh dengan Tuhan. Jangan dihalangi. Kalau engkau halangi, engkau menahan berkat yang Tuhan juga sudah sediakan. Ya, karena istri saya bilang, aduh saya nggak bisa kayak istri-istri yang lain loh, bisa khotbah, bisa. Saya bilang enggak. Kamu nggak usah pusing. Ya, bukan apa istilah orang bilang. Bukan kamu kalau menikah dengan penatua lalu kamu mesti khotbah, baru yang namanya kamu itu pelayanan, baru yang namanya kamu rohani. Enggak. Kamu sudah melayani anak-anak saya saja, itu sudah rohani. Ya, itu. Nah, kalau enggak bagaimana? Saya juga pusing kalau juga ada masalah. Ya, saya pernah ditinggalin cuma 2 hari doang. Aduh, saya bilang mendingan saya khotbah deh. Berapa sesi juga nggak apa-apa daripada jaga anak saya bilang. Ya kurang sabar saya gitu loh. Jadi ini yang Tuhan dan ini yang mesti semakin diberkati, semakin kamu mesti serahkan. Ya, ini ada satu pengusaha di kita juga. Dia diberkati karena ya setelah kita juga ada pemulihan dia ya dengan keluarga segala macam, ini dibereskan semuanya. Tuhan bekerja sama dia. Berkat itu datang. Orang dalam masa pandemi dia bisa untung miliaran. Nah, kalau bukan karena Tuhan bagaimana? Sampai dia sungguh-sungguh sekarang. Ayo Pak. Nah, sekarang dia lagi juga beli lagi tanah. Ya, yuk kita bikin tempat. Saya bilang ya doa dulu deh. Supaya juga nanti Tuhan juga berkati. Ya ini udah ada tanah buat retreat katanya. Wow. Buat retreat. Supaya juga nggak usah nyewa-nyewa Pak. Tapi nyewa itu kita ratusan juta. Udah mendingan beli ini tanah. Kita bangun sendirilah. Bikin tempat untuk juga retreat kita katanya. Champion gathering kita atau apa saja. Ya. Jadi, saudara, Matius 6:33 itu. Karena ayat itu dikatakan, carilah dahulu kerajaan serta kebenaran, maka segala, ingat tuh, segala sesuatu yang ada pada kita itu akan ditambahkan. Jadi bukan harta aja loh. Cuman aja istri enggak satu, ya itu enggak termasuk dalam hukum itu. Istri satu udah cukup. Tapi segala yang ada itu Tuhan tambahkan. Yes. Jadi bukan rumah kayak apa yang nanti. Percaya aja loh saudara hari ini. Tangan Tuhan itu melebihi dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Wow. Ya, sama itu loh, saudara. Kan dibilang Efesus 3:20 nih. Tadi saya jadi ingat nih. Kan dibilang katanya, ya Tuhan akan apa? Menjawab doa kita itu
melebihi dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Nah, banyak orang bilang, tuh ada ayatnya, tapi kok kita nggak terjadi. Masalahnya gini loh, pikiran siapa yang kamu pikir? Kalau pikiran lu sendiri, ya terang aja, yang nggak dijawab Tuhan lah. Kamu mesti cari pikiran Tuhan. Nah, itu yang kamu baru bisa ditambahkan. Melebihi dari apa yang kamu doakan dan pikirkan. Saya percaya itu. Haleluya. Terima kasih, Kak Sofyan. Ya, Semua lagi pada terkagum-kagum nih. Nih, saya saksikan. Ini ada satu pengusaha. Dia dulu cuma jualan kelontong. Saya pernah bersaksikan. Tapi hari ini ada lagi yang luar biasa. Tuhan tuh selalu menyediakan berkat. Kalau dia yang kasih marmer. Itu ada berapa? Hampir 3.000 meter persegi itu yang di home fluid. Itu dia yang kasih. Dia bilang, Pak, semuanya aja bikin marmer. Kita hanya buat maintenance yang kita bilang, nggak usah lah. Enggak, udah semua. Saya potongin terus nih. Udahlah, saya bilang. Itu hanya arsiteknya aja. Maunya yang mana aja. Dan saudara, hari ini, dia kan dari toko kelontong loh. Nggak ngerti soal bangunan. Tapi Tuhan beritahu sama dia. Beli gunung. Dia beli tuh yang Citata. Hari ini dia punya tanah di Purwakarta 247 hektar. Ya, dan saudara tahu ada berkat lagi. Ya kan itu orang tuh yang kalau memberi buat Tuhan apa segala macam, Tuhan tuh nggak pernah utang. Benar itu. Sekarang Jokowi lagi bikin kereta cepat kan? Itu lewatin tanah dia. Nah, ini akan diganti untung nih. Ya. Itu sudah negosiasi 3 tahun yang lalu. Tapi karena juga ini kan berubah. Jadi naik sekarang tanahnya katanya 10% dari yang 3 tahun yang lalu. Diganti untung. Pemerintah sekarang luar biasa loh. Diganti untung. Gitu. Ya. Nah, itu dia kena berapa hektar itu lagi dia. Ya. Ini ada yang juga jemaat, saudara, yang Bocimi, dia juga kena. Dia itu dapatnya 40 miliar. Karena dihargai itu 500 atau 800. Kalau nggak salah 800 ya. Atau 500.000. Dia punyanya ada 4.000 atau berapa puluh ribu. Nah itu ya. Jadi saya lihat tuh kehidupan orang gitu. Wih, luar biasa. Nah itulah hebatnya Tuhan. Yes. Jadi udahlah, jangan juga bilang gini. Oh, kalau dia bisa, kok gue nggak bisa. Tunggu, berkat itu beda-beda. Banyak juga orang, Pak Sofyan kagak kayak pendeta-pendeta lain kan banyak tuh apartemen. Udah, saya bilang. Kita pendeta Abalab memang sesuai kasih karunia-Nya segini, karena kita lagi bersaksi untuk juga hidup dengan secukupnya, dan kita tuh seneng loh. Kalau orang lain, penatua lain juga diberkati. Lebih dari kita nggak apa-apa. Kita senang kalau saudara kita kok. Yes. Karena berkat itu beda-beda. Betul. Ya, jangan dibanding-bandingkan, saudara. Yes. Nggak mempan deh. Ya itu bukan nilai kita. Yes, setuju Kak. Ya, itu nilai Abalov. Yes. Ya, nilai firman Tuhan. Yes. Ya, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Udah jam 21.00 ya. Kasihan Kak Sofyan nih, lagi kondisinya lagi kurang fit juga tetap semangat nih. Kita terus terang awesome dah, luar biasa Tuhan yang ada di dalam Kak Sofyan ya. Boleh teman-teman, apakah ada Pak Marino atau teman-teman yang udah buka mic, buka video? Boleh silakan atau mau meneguhkan. Oke, kalau tidak ada, kita mau berdoa ya. Yuk. Kita gentangkan tangan buat Kak Sofyan ya. Kita berdoa bersyafaat juga ya. Sikia. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami menyadari siapa diri kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kami adalah orang-orang yang istimewa. Kami adalah orang-orang yang akan Kau pakai menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan menyadari kami adalah ciptaan yang baru. Kau membentuk kami Tuhan sesuai dengan panggilan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau hari-hari ini kami menerima kuasa. Kami sungguh melihat ada perbuatan-perbuatan ajaib di tengah-tengah kami. Kami berdoa juga Tuhan malam hari ini Tuhan. Buat Pak Sofyan beserta istri dan anak-anaknya Tuhan.
Kami rindu juga Tuhan. Terus Tuhan, Kau yang menudungi, Kau yang melindungi keluarga ini Tuhan. Kau yang mengurapi dan juga Kau yang memberikan hikmat lebih lagi buat Pak Sofyan. Karena kami merasakan setiap apa yang ia ceritakan, pengalaman iman yang ia bagikan, itu menjadi kekuatan buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap juga kesehatan, juga pelayanan daripada Kak Sofyan, terus Kau tambah-tambahkan Tuhan. Sehingga banyak orang mengenal Engkau Tuhan. Banyak orang yang bertobat Tuhan. Banyak gereja-gereja pun Tuhan menjadi keluarga bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan ini waktu-Mu Tuhan, membentuk setiap kami Tuhan menjadi satu tubuh Kristus yang kuat, yang sehat. Dan kami terus terkonek dengan Engkau Sang Kepala. Kami berdoa, kami memberkati Kak Sofyan dengan berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Semua yang percaya katakan, amin. Amin, amin. Amin. Terima kasih loh Kak Sofyan. Sama-sama. Tuhan berkati ya. Ya, Teman-teman, terima kasih. Tetap antusias, tetap kuat di dalam kegerakan ini. Tuhan Amin. memberkati. Sampai ketemu Ya. besok, tetap Koram Deo lagi. Ya, thank you teman-teman. God Ya, bless ya. you. Thank you.